Saum merupakan salah satu ibadah yang paling sering dikerjakan oleh umat muslim. Tapi, kalian tahu nggak sih tentang hal-hal basic yang ada dalam saum? Yuk kita bahas. Halo, perkenalkan nama aku Dinda Reva Agnia dari program studi hukum keluarga Islam dengan NPM 10010125005. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu saum. Saum itu berarti menahan diri. Adapun secara istilah, saum juga berarti menahan diri dari minum, makan, dan melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Sebagaimana yang menjadi dasar hukum saum ada pada Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-184 yang menjelaskan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan dan rukhsah bagi orang-orang tertentu. Dan ada juga pada hadis yang menjelaskan tentang awal dan akhir datangnya bulan Ramadan melalui ruqyat hilal. Hadis riwayat Bukhari. Dan tentunya saum juga memiliki rukun nih. Yang pertama itu ada niat, dan yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan saum. Nah, setelah rukun tentunya juga memiliki syarat. Syarat saum itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi syarat sah dan ada juga yang menjadi syarat wajib. Nah, yang menjadi syarat wajibnya itu yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, dan keempat mampu. Kemudian ada pula yang dinamakan syarat syah, yaitu yang pertama tentunya Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat dilakukannya itu dalam waktu yang diperbolehkan. Nah, Islam memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang memiliki kendala untuk mengerjakan saum. Yang pertama itu ada golongan wajib qadha, yang tentunya itu untuk wanita yang haid dan sedang nifas. Dan yang kedua, itu ada golongan yang boleh tidak puasa tapi tetap wajib qadha. Di antaranya ada orang yang sakit dan orang yang sedang berada di dalam perjalanan atau musafir. Golongan yang ketiga, itu golongan yang boleh tidak puasa tetapi tetap wajib membayar fidyah. Yang pertama, itu ada orang yang sudah tua renta, orang yang sedang mengalami sakit kronis, ibu hamil dan menyusui, serta orang yang bekerjanya itu berat sehingga tidak mampu untuk melakukan saum pada bulan Ramadan. Dan yang keempat atau yang terakhir, itu ada orang yang wajib qadha serta wajib untuk kafarat, yaitu orang yang sengaja melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Adapun adab saum, yang pertama itu sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak zikir, menjaga lisan, dermawan, dan juga memperbanyak ibadah. Sekarang kita maju ke dalam tingkatan saum. Yang pertama itu ada saum awam, yaitu yang hanya menahan lapar dan haus. Dan yang kedua yaitu ada saum khusus. Artinya saum khusus ini bukan lagi tentang menahan lapar dan haus. Saum khusus sudah ada dalam tingkatan yang menjaga anggota badannya untuk tidak melakukan maksiat. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada saum khususu bil khusus, yaitu saum ini adalah saum yang sangat istimewa. Saum ini sudah ada berada dalam tingkatan yang menjaga hati dari penyakit batin. Nah, sekarang ada juga nih hal-hal yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan dalam melakukan saum. Hal-hal yang diperbolehkan antara lain seperti disuntik, berkumur, berbekam, mencium istri, dan hal-hal yang tidak disengaja lainnya. Dan adapun yang dapat membatalkan saum yaitu makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersetubuh, keluar mani dengan sengaja, haid dan nifas, serta memiliki niat berbuka. Saum tentunya memiliki keutamaan, diantaranya sebagai pengampunan dosa, mendapatkan pintu syurga Ar-Rayyan, dan juga perlindungan dari maksiat. Sebaliknya, jika meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi, itu mendapatkan ancaman seperti dipandang kafir dan halal untuk dibunuh. Karena saum itu memiliki 7
ketaatan, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan rasa kesadaran karena manusia itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.